Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Clevianto Putra dengan NPM 1970065161153. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rangkuman materi yang saya pahami dari pengembangan sistem informasi R03 dengan dengan materi dari pertemuan 9 sampai 15. Nah, kita akan melakukan yang pertama, yaitu sumber perangkat lunak ada dua, yaitu perangkat lunak komersial atau vendor, lalu ada perangkat lunak in-house atau customized software. Nah, yang komersial ini mempunyai kelebihan, yaitu implementasi lebih cepat, penghematan biaya, estimasi biaya dan waktu, reliabilitas. Lalu juga mempunyai kekurangan, yaitu kesesuaian rancangan sistem yang tidak baik, ketergantungan pada vendor, dan biaya tidak langsung dari kerusakan SDLC. Nah, yang selanjutnya yang kedua ada namanya custom software. Ya, ini mengikuti SWDLS, yaitu ada rancangan desainnya yang termasuk dengan badan terstruktur, pseudocode, type table atau keputusan, kamus data, diagram, JSDB, dan lain-lain. Memiliki code dengan 3GL, 4GL, dan pemrograman objek. Uji tesnya melalui white box dan black box. Lalu kita akan masuk ke pengorganisasian proyek. Pengorganisasian proyek pengembangan perangkat lunak dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah pemrograman development team yang diketuai oleh manajer tim pengembangan program, lalu di bawahnya adalah staff-staffnya yang merancang, pengkod, dan penguji. Lalu ada chief programmer team yang kedua, yang memiliki ketua, kepala pemrograman, lalu ada asisten utama, lalu ada administrator, di bawahnya ada pustakawan, editor, dan clerk program. Lalu selanjutnya ada staff-staffnya yang melakukan pemrograman pendukung. Lalu yang ketiga adalah egoless pemrograman tim. Ini adalah tim yang satu sama lain saling bergantungan dan tidak memiliki pemimpin, yaitu sekelompok programmer. Lalu ada produktivitas pengembangan perangkat lunak. Produktivitas output yang dihasilkan input, yaitu dibagi dengan input yang dikonsumsi. Habis itu kita masuk ke SDLC. SDLC ini yang awal-awal ini adalah yang kita harus perlukan, yaitu perencanaan sistem. Kedua, kita melakukan analisis sistem, terus rancangan sistem umum, evaluasi, dan seleksi sistem. Terus itu rancangan sistem terinci. Setelah itu semua selesai, kita akan masuk ke pengembangan perangkat lunak dan implementasi sistem, yaitu dengan tahapan pengembangan aplikasi sistem, perancangan sistem, pengkodean sistem, pengujian sistem, dan implementasi sistem. Lalu yang terakhir, setelah itu terbentuk selesai, yang terakhir itu adalah pemeliharaan sistem. Ada tahap akhir SDL, siklus pengembang sistem, yaitu melibatkan pengintegrasian semua komponen rancangan sistem, termasuk perangkat lunak, pengkonversian sistem ke total operasi. Fase implementasi yaitu perencanaan, pengeksekusian. Lalu rencana implementasi yaitu adalah formula rinci dan representasi grafik mengenai pencapaian implementasi sistem yang akan dilaksanakan, tergantung pada kompleksitas proyek. Tim implementasi yaitu memiliki personel, salah satunya adalah profesional sistem yang merancang sistem, lalu para manajer dan beberapa staf, perwakilan vendor, pemakai primer, pengkode, dan teknisi. Lalu ada bagian pokok implementasi. Yang pertama adalah persiapan tempat. Yang perlu dipersiapkan ruang atau fasilitas-fasilitas seperti listrik, telepon, koneksi lainnya seperti ventilasi AC, kaset anti debu, internet, dan lain-lain. Terus ada yang kedua, pelatihan personil yang perlu diberikan perlatihan, yaitu personel teknis yang mempraktikkan dan memelihara sistem. Lalu ada berbagai pekerja dan supervisor yang akan berinteraksi langsung dengan sistem untuk mengerjakan tugas dan membuat keputusan. Ada manajer umum dan pihak luar yang berinteraksi dengan sistem atau kayak vendor. Nah, yang ketiga adalah menyiapkan dokumentasi, yaitu dokumentasi adalah sebuah tertulis, video atau audio yang menjabarkan operasinya sebuah sistem yang menjadi bukti dan kelancaran komunikasi antara klien dan tim development. Nah, tujuan dokumentasi ini adalah dalam bentuk pelatihan, penginstruksian, perkomunikasian, penetapan standar kerja, pemeliharaan sistem, dan referensi historis
Dan itu sih yang paling penting, referensi historis. Nah, apa saja sih yang perlu dikomunikasikan? Nah, didokumentasikan ini yang pertama adalah pemakai, sistem, terus perangkat lunak dan operasinya sistem ini. Lalu yang kita masuk ke pengkonversian sistem baru. Proses pengubahan dari sistem lama ke sistem baru, kompleksitas dalam pengkonversian tergantung pada AI, jenis PL, database, perangkat, kendali, jaringan, dan prosedur. Nah, metodenya ini ada beberapa. Yang pertama ada konversi langsung, konversi paralel, konversi phase-in, dan konversi pilot. Nah, selanjutnya kita masuk ke siklus hidup pemeliharaan sistem atau SMLC. Tahapan SMLC yang pertama yaitu memahami permintaan pemeliharaan. Yang kedua, mentransformasi permintaan pemeliharaan menjadi pengubahan. Yang ketiga, menspesifikasi perubahan, pengembangan perubahan, menguji perubahan, pelatih menggunakan dan melakukan tes penerimaan, pengkonversian, dan meluncurkan operasi, mengupdate dokumen, melakukan pemeriksaan pasca implementasi. Nah, setelah tahap analisis sistem selesai dilakukan, maka analisis sistem telah mendapatkan gambaran dengan jelas apa yang harus dilakukan dan dikerjakan. Tiba membentuk sistem tersebut. Nah, tahap ini disebut dengan perancangan sistem. Perancangan sistem dibagi dua, yaitu pertama perancangan sistem secara umum, yang kedua secara terinci. Nah, tujuannya apa sih? Nah, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pemakai sistem dan untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrograman komputer dan ahli-ahli teknik yang terlibat. Nah, yang melibatkan beberapa personil seperti yang pertama pengendalian spesialis pengendalian, yang kedua personil penjamin kualitas, yang ketiga ada spesialis komunikasi data dan pemakai sistem. Nah, terdapat 3 kategori sistem. Yang pertama ada global based system, yaitu untuk mendesain sistem yang berbasis global, memudahkan pemeriksaan secara seksama dan lengkap. Nah, yang kedua ada group based system. Sistem ini memiliki cabang atau group user khusus dalam organisasi. Kelompok ini memiliki kebutuhan khusus untuk menyelesaikan pekerjaan dan membuat keputusan yang tepat. Perancang sistem yang dapat bekerja pada grup ini perlu memiliki pengetahuan tentang bekerja pada sistem group based. Nah, yang ketiga adalah local based system. Sistem ini khusus didesain untuk beberapa orang, sering 1 atau 2 untuk aplikasi khusus tambahan. User memiliki PC dan direncanakan untuk memiliki sistemnya. Nah, yang selanjutnya adalah tahapan perancangan sistem. Yang pertama itu yang harus dilakukan adalah rancangan output. Rancangan output atau keluaran merupakan hasil yang tidak dapat diabaikan karena laporan atau keluaran hasil harus memudahkan bagi setiap unsur manusia yang membutuhkannya. Informasi yang berkualitas dan dapat digunakan meliputi hal-hal ini. Yang pertama, accessibility, easy to use interface, kemudian akses. Yaitu yang kedua langsung ada timeless, dibuat sesuai waktu untuk melakukan aksi. Yang ketiga ada relevance, yaitu menghindari detail yang berlebihan. Lalu ada akurasi, bebas dari kesalahan. Lalu ada usability, sesuai dengan model mental atau tipe cognitive user. Lalu yang kedua ada rancangan input. Input menggunakan alat input yang tidak langsung mempunyai ketiga tahapan utama, yaitu capture, preparation, dan entry. Sedangkan input yang menggunakan alat input sendiri terbagi dalam 2 tahapan utama, yaitu data capture dan data entry. Nah, berikutnya ada beberapa metode yang biasanya digunakan. Yang pertama adalah paper form yang digunakan dengan layar data entry, lalu electronic form, ketiga data entry device, lalu ada codes, menus, dan natural language. Yang ketiga adalah rancangan dialog. Rancangan dialog ini bertujuan untuk agar memasukkan data benar dan menjawab pertanyaan yang sering diajukan oleh pemakai. Lalu ada rancangan sistem, bertujuan untuk menjaga proses agar data teratur hingga menghasilkan informasi yang benar untuk mengawasi proses dari sistem. Lalu ada rancangan database. Penerapan database dan sistem informasi disebut dengan database system. Sistem basis data ini adalah sesuatu sistem informasi yang mengintegrasi kumpulan dari data yang saling berhubungan dengan lainnya. Ada rancangan kontrol. Tujuannya agar kendaraan sistem setelah diimplementasi dapat memiliki keandalan dalam mencegah kesalahan, kerusakan, serta kegagalan proses sistem. Lalu yang terakhir kita akan memasuki perbandingan model waterfall dan prototyping untuk pengembangan sistem informasi. Nah, System Development Life Cycle atau yang lebih dikenal dengan istilah SDLC adalah metodologi umum yang digunakan untuk pengembangan sistem informasi.
SDLC terdiri dari beberapa fase yang dimulai dari fase perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, hingga pemeliharaan sistem. Model-model SDLC yang sering digunakan antara lain adalah waterfall dan prototyping. Hasil perbandingan ini dari kedua model tersebut menyatakan bahwa model waterfall lebih cocok untuk sistem atau perangkat lunak yang bersifat generik. Artinya sistem dapat dievaluasi semua kebutuhannya dari awal dengan spesifikasi yang umum. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.